lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Sabilul Muttaqin, ketemu kembali kita dalam kajian hadis, ulumul hadis, kajian yang membahas tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam hadis. Insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita terkait dengan hadis hasan. Setelah kemarin sudah kita bahas terkait dengan hadis sahih, sekarang kita beralih ke hadis hasan. Pernah mendengar Pak hadis hasan? Nah, ya, biasanya setelah sahih itu ada tingkatan yang namanya hadisul hasan. Hadis hasan. Hasan itu artinya adalah baik. Kalau kemarin sahih itu artinya sihah itu artinya sehat. Kalau hasan itu artinya adalah baik. Secara bahasa atau secara logis, berarti itu adalah hadis yang baik. Kalau secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang satu, dia bersambung sanadnya kepada Nabi SAW. Kedua, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang sedikit lemah hafalannya dari yang semisalnya hingga akhir sanad. Yang ketiga, tanpa ada perselisihan atau syadz dan ilat atau cacat. Jadi hadis hasan itu adalah hadis yang bersambung sanadnya kepada Nabi. Yang kedua, diriwayatkan oleh seorang rawi meskipun ada sedikit dari sisi aspek lemah hafalannya. Kalau sahih itu betul-betul dari segi kedobitan, ya, dari segi kekuatan hafalan tidak boleh ada sama sekali kelemahan, ya, atau kecacatan, ya, di rawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis, ya, per orang. Kemarin kita bahas bulan yang lalu bagaimana hadis sahih itu betul-betul terjaga sekali kemurniannya, kesahihannya, sehingga lupa-lupa sedikit pun tidak boleh, ya. Seorang perawi yang dikatakan hadisnya itu sahih. Misal ketika di zaman sekarang, ya, kita lupa menyimpan kunci motor. Karena misalkan bawa motor atau mau pergi ke satu tempat, kemudian kita lupa menyimpan di mana kunci motor kita, maka otomatis dia tidak bisa menjadi hadis yang sahih, ya, atau periwayat yang adil, ya, dari segi kedobitan. Kenapa? Otomatis langsung turun, Pak, derajatnya itu, ya, tingkatannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kehati-hatian, ya, dan dia tidak memiliki, ya, rasa, ya, tanggung jawab atau amanah terkait dengan kunci motornya sendiri, begitu. Nah, itu hadis sahih. Kalau hadis hasan, ya, ada beberapa kekurangan, diantaranya tadi masih mentolerir, ya, kelemahan hafalan seorang rawi. Jadi tingkatannya makanya lebih rendah dibandingkan hadis sahih. Setelah sahih adalah hasan. Tetapi meskipun demikian, lemahnya rawi ini tidak yang sampai lemah sekali, Pak. Kalau lemah sekali berarti ke dhaif dan sebagainya, begitu. Ada sedikit kelemahan-kelemahan tetapi tidak mendominasi, dan dia pun tetap dipercaya, ya, yang menyampaikan hadisnya atau yang menyampaikan atau sebagai perawinya itu. Jadi ada sedikit kelemahan tetapi tidak banyak, begitu. Sehingga derajatnya turun dari sahih ke hasan.
Kemudian dari segi hukum, kalau kemarin kita membahas hadis sahih, kalau dari segi hukum berarti harus dilaksanakan ya baik, harus dilaksanakan karena dia adalah sahih. Sehingga ketika kita beramal, carilah hadis-hadis yang dalam segi periwayatan itu termasuk hadis yang sahih, dan kita tidak perlu lagi meragukan hadis yang sahih itu. Yang lebih khusus dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah kita mencari hadis-hadis yang sahih supaya apa? Sandarannya aqwa, sandarannya itu kuat ya, sehingga ibadah yang kita lakukan ya, karena ittiba'ur rasul, karena mengikuti rasul, akhirnya ibadah kita insya Allah menjadi ibadah yang diterima atau ibadah yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis sahih harus diamalkan tidak Pak? Harus diamalkan. Itu terkait dengan hadis sahih. Kemudian hadis hasan, bagaimana hukumnya? Kalau hadis hasan boleh diamalkan? Boleh diamalkan atau harus diamalkan? Boleh untuk diamalkan ya. Boleh atau tidak diamalkan? Jawabannya adalah ya, boleh diamalkan, bukan tidak diamalkan. Boleh diamalkan hadis hasan itu. Nanti kita akan coba lihat ya, beberapa contoh yang berkaitan dengan hadis hasan. Kita lihat ya, salah satu contoh yang ada berkaitan dengan hadis hasan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dia mengatakan hadatsana ya, dari Imam At-Tirmidzi, hadatsana Qutaibah, berkata kepada kami Qutaibah. Hadatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, berkata kepada kami Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, an Abu Imran Al-Jawni, dari Abu Imran Al-Jawni, an Abi Bakar bin Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abu Bakar bin Abi Musa Al-Asy'ari, qol, dia berkata, sami'tu an abi, aku mendengar bapakku berkata di hadapan musuh ya, di hadapan musuh. Jadi bapak ini berperang, kemudian bapaknya itu mengatakan sesuatu di hadapan musuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, inna abwabal jannah tahta dilalis suyuf. Inna abwabal jannah tahta dilalis suyuf. Artinya adalah sesungguhnya pintu surga itu berada di bawah naungan pedang. Naungan pedang. Sesungguhnya pintu surga itu tadi berada di bawah naungan pedang. Artinya apa Pak? Sesungguhnya pintu surga itu berada di bawah naungan pedang. Berarti kita harus berperang gitu. Nah, dimaknanya bukan seperti itu. Sesungguhnya tadi kalau kita mau masuk ke dalam surga harus apa? Nah, ini harus hati-hati memaknai hadis ya. Kalau kita ini praktekkan ini Pak, kita ini membunuh tidak Pak? Membunuh, karena katanya surga itu di bawah pedang ya, di bawah naungan pedang, tahta dilal syuyuf. Berarti setiap muslim kalau mau masuk surga harus apa? Mengorbankan perang begitu ya. Nyatanya dalam hadis ini tentu tidak langsung kita aplikasikan, karena dilihat dulu konteks dari hadis itu sendiri. Nabi mengatakan inna abwabal jannah tahta dilalis suyuf, itu bermakna simbol dari yang namanya jihad atau perjuangan. Jihad atau perjuangan. Nah, seringkali terjadi di masyarakat ada istilah terkait dengan pergeseran makna jihad sendiri. Kalau kita berbicara jihad, ngeri tidak Pak? Ngeri ya. Kalau kita berbicara jihad, misalnya jihad, kita tentu mendengarnya juga, oh ngeri. Ada sedikit apa? Tanda petik ya, ketakutan yang
dihembuskan oleh musuh-musuh Islam kalau kita sudah berbicara dengan namanya bab jihad. Sehingga kalau sudah dengerin jihad itu otomatis kita mengatakan ini ustadznya radikal. Ustadznya apa? Radikal. Ustadz radikal itu bagus tidak Pak? Seorang ustadz radikal, atau kita harus radikal tidak Pak? Harus radikal tidak Pak kita? Harus Pak. Jawabannya harus. Karena radikal itu berasal dari kata radix. Radix itu artinya mengakar. Maksudnya radikal itu seperti apa Pak? Ya, radikal itu artinya mengakar, sehingga seseorang itu dicap, oh ini orang radikal. Kenapa? Karena pikirannya itu seperti pohon yang menghujam akarnya ke dalam. Berarti kalau dia berpikir radikal, berarti dia berpikir sampai ke dalam. Sehingga orang yang radikal itu sangat ditakuti. Kenapa sangat ditakuti? Karena berpikir sampai ke dalam. Oleh karenanya, biar tadi pergeseran makna seperti makna kata jihad, makna radikal yang hari ini seringkali, acap kali dituduhkan kepada seseorang untuk melabeli orang itu, begitu. Apalagi ustaz, kalau sudah dicap ustaz radikal, gimana Pak? Mau mendengar ceramahnya tidak? Mau jadi deg-degan gitu ya? Ini ustaznya radikal. Sehingga terjadi di kalangan umat hari ini dikotomi dakwah, dikotomi pemisahan dakwah, sehingga sering kita dengarkan ada istilah fenomena dakwah sejuk. Ya, ada dakwah yang namanya dakwah sejuk. Akhirnya umatnya pengennya yang sejuk-sejuk Pak. Ini mah ustaznya sejuk gitu. Kenapa ngobrolinnya surga terus Pak? Surga itu mudah gitu ya, masuk surga mudah dan sebagainya. Ya, sebaliknya berarti kalau ada dakwah sejuk, berarti ada dakwah tidak sejuk. Dakwah kalau tidak sejuk berarti dakwah panas gitu. Itu adalah satu fenomena yang dirancang oleh musuh Islam, sehingga akhirnya umat itu hanya sibuk terhadap sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan. Giliran berbicara terkait dengan surga senang Pak, tapi giliran berbicara tentang neraka gimana Pak? Ayo mau ustazna tidak sejuk, tolong diundang lagi gitu ya. Jangan diundang lagi, ini mau ustaznya panas gitu. Padahal tidak ada yang seperti itu ya. Semuanya harusnya ada posisi masing-masing. Kapan kita harus sejuk, kapan kita harus tanda petik ya mengabarkan ya semangat ya gitu. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffar wal munafiquna waghlub alaihim. Wahai Nabi, jahidil kuffar, kobarkanlah begitu semangat jihad itu. Ada momen-momen kita harus apa? Ya, harus sejuk ada, tapi ada momen-momen kita pun harus tegas. Itulah yang disebut juga sebagai dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang namanya surga di bawah ya, naungan pedang itu bukan berarti kita harus mengorbankan perang begitu. Karena dalam Islam pun untuk melakukan perang itu ada sesuatu ya syarat-syaratnya. Tidak ojol-ojol, tidak ujuk-ujuk begitu. Kita berperang tapi harus ada syarat-syaratnya sehingga akhirnya itu terpenuhi. Maka tadi dari segi kaidah ya, berjihad di situ sendiri, kita kembalikan maknanya ke dalam Quran surat Al-Hajj. Di dalam Quran surat Al-Hajj, akhir dari surat Al-Hajj, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu billahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl wa bihada yakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Makna dari jihad itu apa? Makna dari jihad itu sendiri, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah
kepada Allah dengan sebaik-baik jihad dan sebenar-benar jihad. Apa itu jihad? Jihad berarti bermakna dari kata jahada yujahidu, artinya bersungguh-sungguh. Artinya apa? Bersungguh-sungguh. Seseorang pergi dari rumahnya bersungguh-sungguh ke masjid ini, dia berjihad tidak? Datang dari rumah sudah berwudu, sudah siap gitu, untuk melaksanakan sholat, dia datang ke sini, dia sedang berjihad tidak? Berjihad. Seseorang menuntut ilmu, pergi dari rumah menuju misalkan kampusnya, menuju sekolahnya dan sebagainya, dia sedang berjihad tidak? Berjihad selama dia sungguh-sungguh untuk talabul ilmu. Wanita disebut dalam hadis ya, jihadnya para wanita. Ada yang tahu Bu, jihadnya wanita apa Bu? Taat pada suami. Masya Allah ya. Melahirkan. Apalagi kalau dalam tinjauan hadis yang sahih ya, jihadnya perempuan apa Pak? Hadis yang sahih sebutkan bahwasannya jihadnya seorang wanita itu adalah umroh. Apa Bu? Jadi umroh itu adalah jihad bagi wanita. Kalau laki-laki jihadnya adalah perang, gitu, kita sesungguhnya. Kalau jihadnya perempuan adalah umroh. Ya, ingat Bu ya, umroh bukan belanja pas umroh. Ustaz ini saya sedang berjihad begitu ya. Pas jihad itu belanja Pak, pas umroh itu bukan maknanya sesungguhnya ya. Maknanya adalah prosesi ibadah umrohnya itu sendiri. Contohnya, jadi jihad itu artinya adalah bersungguh. Seorang laki-laki pergi untuk mencari nafkah bagi keluarganya, berjihad tidak Pak? Berjihad. Sampai kapan? Sampai dia kembali pulang. Makanya seseorang yang sedang bekerja kemudian wafat itu dicatat sebagai orang yang sedang berjihad. Ya, syahid, orang yang apa? Bekerja, orang yang belajar begitu. Kita sekarang nih Pak, katakan dari jam berapa tadi ke masjid? Katakan jam 4 sampai nanti selesai taklim ini pukul 6, maka dari jam 4 sampai jam 6 ini itu disebut sebagai waktu jihad kita. Sampai akhirnya ketika seseorang nih bisa ketika belajar ya, qadarullah wafat begitu, maka ketika wafat itu akan dicatat sebagai pahala orang yang sedang berjihad. Sampai kapan? Sampai pulang. Bapak ke rumah ya, sampai ke rumah, ketika sampai di rumah itu waktu jihadnya sudah habis gitu. Untuk yang bab tentang bab menuntut ilmu. Nah itu terkait dengan hadis hasan gitu. Jadi boleh tidak diamalkan tadi hadis hasan itu? Ya jawabannya adalah boleh. Contoh lain yang kita bisa temukan ya, di hadis-hadis yang lain ya, ambilkan contoh. Hadatsana Abu Quraibin, berkata kepada kami Abu Quraibin. Hadatsana Abdullah bin Sulaiman, berkata kepada kami Abdullah bin Sulaiman, an Muhammad bin Amr, dari Muhammad bin Amr, an Abi Salamah, dari Abi Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amratuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ya tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan setiap kali seseorang akan sholat harus apa? Bersiwak. Boleh diamalkan hadis ini Pak? Boleh, karena dia adalah hadis yang hasan. Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan apa? Menganjurkan setiap orang itu bersiwak terlebih dahulu sebelum sholat. Fikul di sholat. Misalkan kita ada sholat subuh tadi, berarti kita apa dulu Pak? Bersiwak. Nanti zuhur bersiwak lagi, asar bersiwak lagi, maghrib bersiwak lagi, isya bersiwak lagi. Berat tidak Pak? Berat tidak Pak untuk bersiwak?
Jawabannya adalah berat, Pak. Berat, Pak. Kalau kita harus setiap hari bersiwak pun, setiap kali mau sholat itu bersiwak. Makanya kata Nabi, ini pasti akan memberatkan umatku, sehingga Nabi tidak mewajibkannya. Kalau kita lihat ini perintahnya menjadi wajib, berarti setiap orang tuh harus bersiwak kalau mau sholat. Atau bahasa sekarang, kalaulah tidak bersiwak, tentu siwak itu lebih utama menggunakan kayu ya. Kita umroh beli kan biasanya suka ada kayu siwak begitu ya, dan sebagainya. Ya tentu itu bagusnya menggunakan kayu. Tetapi kalau di Indonesia susah ya Pak ya, berarti kan terbatas, berarti gosok gigi. Bapak mau sholat, setiap mau sholat misalkan Bapak harus gosok gigi Pak. Berarti Bapak dalam sehari gosok gigi berapa kali Pak? 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Setiap kali mau sholat Bapak harus gosok gigi, berat tidak? Berat. Apalagi kalau di perjalanan Pak, lagi safar, nggak ada odolnya, nggak ada sikat giginya, itu akan jadi memberatkan. Makanya kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan apa? Mewajibkan setiap orang itu untuk melaksanakan bersiwak sebelum sholat. Bersiwak sebelum sholat. Dalam prakteknya, boleh diamalkan? Ya boleh, karena bagian dari apa aspeknya? Bagian dari bersih-bersih, supaya ketika kita sholat itu nyaman, kitanya nyaman, kemudian orang lain pun tidak terganggu dengan bau mulut atau aroma kasturi ya Pak ya. Aroma mulut kita, aroma mulut kita. Sehingga kan Nabi SAW Nabi melarang seseorang itu mendekati masjid ketika dia memakan apa Pak? Bawang ya. Kalau bangsa Arab itu bawang putih. Bawang putih, kemudian bawang-bawangan kata Nabi, ya netralkan dulu aromanya baru boleh datang ke masjid. Betul jengkol ya Pak ya. Bapak itu sudah makan jengkol Pak, kemudian datang ke masjid, kalau bisa berarti apa? Bersiwak dulu atau gosok gigi terlebih dahulu, supaya ketika mengucapkan amin di samping kita, oh iya macam nemben uang jengkol ketahuan begitu ya. Makan apa lagi Pak? Semua makanan yang mengandung aroma ketika kita makan, kemudian kita mau sholat itu dibersihkan dulu. Jengkol, betul, apa lagi? Bawang bodas. Kemudian apa lagi? Duren Pak. Termasuk meskipun di hadis tidak ada jangan memakan duren. Kenapa? Itu berlaku untuk umum. Semua jenis makanan-makanan yang akhirnya mengandung bau ya, ketika kita ke masjid, ketika kita ini jangan sampai menyakiti saudara kita yang lain dengan aroma-aroma baik dari apa nih? Dari mulut maupun punten Pak. Ya, dari aroma tubuh pun sama. Ya, aroma tubuh yang begitu menyengat ya, berasal dari ketiak misalkan. Ya, itu gimana? Itu hukumnya menyakiti orang lain ya, Pak ya. Misalkan ada seseorang pas pas di soft kita tuh di samping kita, betul begitu ya, bau ketiaknya, ya, bau ketiak dan sebagainya, mengganggu kehusyuan tidak Pak? Sangat mengganggu ya. Jadi fokusnya itu bukan ke sholat, tapi fokusnya ke bau ya. Dan itu akhirnya dilaksanakan diperintahkan oleh Nabi. Bahkan dalam Islam itu Pak, ya, menyakiti orang lain itu dalam segi wewangian begitu ya, bau dan sebagainya tidak boleh. Saking mulianya Islam, menyakiti orang lain dengan aroma tubuh saja itu haram, tidak boleh begitu, apalagi dengan menyakiti kaum muslimin dengan kebijakan-kebijakan ya, dengan aroma tubuh saja tidak boleh ya. Makanya memang dalam Islam ada yang disebut sebagai tatayyub. Tatayyub itu apa Pak? Memakai wewangian, dan itu sunnah bagi siapa? Bagi laki-laki.
Sunnah bagi siapa? Jadi alhamdulillah Bu, ya ibu-ibu di sini Bu, kalau bapak-bapak wangi teh harus disyukuri Bu. Ya, kenapa? Karena menjalankan sunnah. Oh si bapak sengit berarti bapak saya, suami saya Ustaz menjalankan sunnah. Dia memakai wewangian dicurigai. Bapak balik ke mana? Meni sengit-sengit ini. Curiga ya Bu ya. Biasa lagi tarak itu begitu ya. Nah sekarang dibiasakan. Ya, harus dibiasakan apa? Memakai wewangian ya, karena itu adalah sunnah Nabi. Kalau jarang tiba-tiba pakai, ada curiga Ustaz di mana gitu ya. Padahal apa? Itu adalah pakai minyak wangi terutama ketika mau ke masjid ya, masjid dan sebagainya. Bahkan dikabarkan khobarnya Rasulullah SAW itu sangat senang dengan tatoyum, dengan minyak wangi ya, sehingga dari jarak sekian meter itu udah kecium aromanya Nabi itu Pak. Ya dari sekian misalkan udah nabinya udah berlalu tapi aromanya masih ada, meninggalkan apa? Jejak begitu dengan wewangian. Dan bagi Nabi wewangian itu adalah cara untuk berkomunikasi. Cara untuk berkomunikasi. Jadi Nabi itu diketahui sedang marah atau tidak dari wanginya. Jadi pakai punya apa? Parfum khusus Pak. Kalau lagi bahagia disemprotnya yang mana? Kalau lagi marah itu semprotnya mana? Oh, si bapak pakai parfum ini berarti sedang marah. Sampai ke apa Pak? Bahasa komunikasi dengan minyak wangi. Ya. Bahasa komunikasi itu mana? Jadi tatoyum. Ya. Bahkan itu pun dianjurkan. Nah, ini menjadi kadang-kadang sunnah yang hilang, terutama di jamaah umroh. Jamaah umroh ketika mau umroh begitu sudah mandi tawaf, mandi ihram. Setelah mandi ihram dianjurkan apa Pak? Dianjurkan tatoyum, memakai wangi-wangian ya, dengan syarat tidak disemprotkan ke kain ihram, tetapi wangi-wangiannya itu bukan yang disemprot juga Pak, tetapi yang dilumuri. Jadi bagusnya itu kita beli parfumnya itu yang apa? Yang bisa ditumpahkan. Setelah ditumpahkan dibalurkan ke seluruh tubuh, ya anggota tubuh sampai ke kepala. Ya, Nabi itu sampai di kepalanya dilumuri sampai mengkilat dengan minyak wangi, Pak. Betul-betul. Kira-kira kalau kita pakai minyak wangi sampai dimandikan seperti itu, wangi tidak, Pak? Tidak. Ya sangat wangi gitu. Sangat wangi begitu. Kenapa? Supaya nanti ketika tawaf atau ibadah umroh itu nyaman. Ya. Minyak kolonnya enak. Ya, kolonnya asalkan ulah minyak nyom-nyom ya, minyak yang wangi itu. Biasanya Nabi memakai ambar ya, minyak ambar, kemudian apa namanya? Minyak yang berasal dari goharu gitu ya. Minyak-minyak yang goharu itu kan sangat mahal ya Pak ya, atau goharu itu disebut sebagai oud ya. Kalau sekarang ya, oud harga beberapa milinya itu sekitar 50 sampai 75 juta. 50 sampai 75 juta. Harga yang besarnya itu bisa sampai ratusan juta. Di mana gaharu itu diproduksi Pak? Banyaknya gaharu itu di Kalimantan. Di Indonesia itu banyak sekali, terutama di Kalimantan itu gaharu atau oud ya. Jadi tadi memakai wewangian dan sebagainya. Dari apa? Dari bersiwak. Nah, kenapa hadis yang bersiwak ini bukan termasuk akhirnya hadisnya sahih? Hadisnya berada di hadis yang hasan. Kenapa? Kita lihat nanti di sini ada, jika diteliti dari sanad hadis ini dari Imam Tirmizi sampai kepada Nabi semuanya bersambung, nyambung sanadnya tadi kepada Nabi. Yakni setiap rawi mendengar dan mendapat kabar langsung dari gurunya. Rawi pertama sampai rawi terakhir itu semuanya adil dan double, kuat hafalannya, soli dan sebagainya, kecuali nanti ada seseorang tadi. Makanya disebut hadis hasan itu kan tidak semua perawinya itu adil dan double, pasti ada seseorang yang bermasalah di situ. Nah, yang bermasalah di dalam hadis ini adalah Muhammad bin Amr.
Kenapa Muhammad bin Amr? Karena Muhammad bin Amr ini adalah seorang yang adil, tetapi kedomitannya kurang karena lemah hafalannya. Jadi ada siapa? Ada seorang nih Pak, namanya Muhammad bin Amr. Tapi meskipun demikian, meskipun kurang hafalannya, karena dia solih, dia adil dan sebagainya, maka tetap diterima hadisnya selama tidak syaz atau tidak cacat hadisnya atau bertentangan dengan hadis yang lain. Ya, tidak bertentangan kan kita bersih-bersih gigi dan sebagainya untuk sholat, ya, itu berarti hadisnya hasan meskipun ada seseorang yang bermasalah atau memiliki cacat dari segi kedomitannya. Itu berkaitan dengan hadis hasan. Selanjutnya satu contoh lagi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkahu ma la ya'nihi. Tarkahu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah tarku ma la ya'nihi, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau kita mau lihat seseorang itu baik Islam atau tidaknya, lihat Pak, orang ini meninggalkan hal yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau tidak. Kalau seseorang itu dirasa oh ini tidak bermanfaat bagi kita, berarti itu harus ditinggalkan. Itu adalah tanda baik seseorang. Banyak Pak contohnya, misalkan ketika kita main handphone berjam-jam Pak. Ketika kita main handphone berjam-jam ini baik atau tidak Pak? Main handphone berjam-jam Pak? Baik tidak Pak? Tergantung Pak, main handphonenya sambil baca Quran berjam-jam itu baik tidak? Baik. Maka kalau misalkan habis akhirnya Pak, nontonnya itu untuk hal yang tidak bermanfaat Pak, ya. Nonton ya misalkan di YouTube hal-hal yang tidak bermanfaat Pak, tidak membawa manfaat. Nonton apa misalkan perdebatan Pak, ya. Perdebatan tentang apa Pak? Pasar pramuka gitu ya Pak ya. Wah itu berdebat terus, itu baik tidak Pak? Tidak baik. Maka kalau nonton yang lain bola boleh tidak Pak? Nah, ini rada dilema ini. Nonton pertandingan sepak bola, nonton yang lain dirasa itu bisa boleh dalam segi dalam artian niatnya untuk hiburan sesekali, tapi kalau betul-betul jadi menyita waktu kita terutama waktu sholat, berarti itu sudah tidak bermanfaat. Misalkan ini tontonan yang sudah menyita waktu akhirnya tidak bermanfaat dan waktu sholat kita jadi tersita atau jadi tidak konsen, apalagi biasanya mulainya pas maghrib ya banyak maghrib, antara maghrib dengan isya, jadi kumaha Pak dijama gara-gara nonton bola misalkan. Itu kalau sudah melalaikan berarti harus ditinggalkan. Nah itu contoh dari hadis yang hasan ya, yang berkaitan dengan hasan. Dia dilaksanakan boleh ya. Bahkan yang kita amalkan itu hadis hasan itu dan tidak tinggal. Begitu terkait dengan hadis hasan, mudah-mudahan ini bisa dimaknai. Berarti tadi kembali lagi saya rangkum bahwasannya hadis hasan itu adalah hadis yang tingkatannya di bawah hadis sahih. Setelah sahih di bawahnya ada hadis hasan. Allahu a'lam.